Kisah ini dimulai pada tahun 1964 di sebuah toko antik. Ed dan Lauren yang masih muda sedang menyelidiki kasus aneh yang dialami oleh putri pemilik toko bernama Paula. Ia pun menjelaskan, jika ayahnya mempunyai sebuah cermin antik yang dipercaya merupakan sarang dari roh jahat, di mana sejak ayahnya memiliki cermin itu, ia selalu mendapat teror. Hingga akhirnya, si ayah yang tidak kuat memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan kini, cermin terkutuk itu ia simpan di dalam gudang. Mendengar hal itu, mereka yang penasaran berniat untuk mengeceknya. Sesaat kemudian, seketika Ed merasa ragu. Terlebihnya khawatir pada Lauren yang sedang hamil besar. Akan tetapi Lauren meminta Ed untuk tenang. Setelah menyentuh cermin, tiba-tiba Lauren merasakan mules ekstrim. Dirasa istrinya akan segera melahirkan. Ed yang panik bergegas membawanya ke rumah sakit. It's gonna be okay. Something's wrong! She's losing blood. Give me a flashlight. Di tengah proses persalinan yang menegangkan, mereka pun heran dengan listrik yang tiba-tiba padam. Di tengah situasi mencekam, Ed yang khawatir langsung menemani Lauren melahirkan anak pertamanya. Hingga setelah melewati perjuangan keras, anak pertama mereka akhirnya lahir. Akan tetapi, seketika mereka pun panik saat si bayi tidak menangis. Betapa syoknya Lauren saat dokter menyatakan jika bayi mereka tidak mampu selamat. Tetapi dengan keyakinan yang teguh, Lauren berusaha berdoa sepenuh hati untuk diberikan kesempatan kedua. Heavenly Father, please. Please bring her. Oh God, please. Entah mujizat atau apa, semua orang pun tak percaya saat bayi ini kembali ke dunia. Dan kini, Ed dan Lauren akan menamai putrinya dengan nama Judy. Singkat cerita, keluarga Ed dan Lauren akhirnya merasakan kebahagiaan yang hakiki setelah buah hatinya tumbuh dengan sehat. Namun pada suatu ketika, Judy yang juga memiliki kemampuan spesial seperti ibunya, sering sekali mendapat gangguan goib. Namun, Lauren punya cara untuk membuat Judy menekan kemampuannya. Singkat waktu, 22 tahun kemudian, scene beralih pada sebuah keluarga segamreng yang berada di sebuah komplek. Di saat itu pula, sebuah keluarga cemara sedang melakukan persiapan untuk merayakan pembaptisan si anak sulung. Lantas, si ayah berniat mendokumentasikan momen unboxing hadiah dari kakek dan neneknya menggunakan kamera handycam. It's got a crack. Seketika, si sulung bernama Heather terperangak saat mendapat hadiah cermin antik yang terlihat usang. Lantas si nenek berkata, jika cermin ini ia dapatkan di acara lelang. Namun tanpa mereka sadari, jika benda ini merupakan cermin terkutuk yang kita lihat
di awal film. Well, are you serious? It's love. Oh yeah, definitely. I can see that. Okay, well, Dawn's foot got in the way. No. Setelah mengunboxing hadiah, mereka berniat mengabadikan momen tiup lilin. Melihat lilin mati sendiri, Heather meminta keluarganya untuk berhenti ngeprank. Akan tetapi, semua orang tidak merasa melakukannya. Tiba-tiba, atap rumah mereka ambrol hingga menghantam Heather sampai berdarah. Kemudian scene beralih pada keluarga Ed, Judy yang kini beranjak dewasa, berniat merayakan pensiunan kedua orang tuanya, yang selama ini berprofesi sebagai paranormal. Apalagi saat ini, kondisi kesehatan Ed semakin memburuk, akibat sering berurusan dengan hal-hal goib, hingga membuatnya mengidap penyakit jantung. Namun di tengah hangatnya suasana keluarga, seketika Lauren merasakan aura aneh. Tak cuma Lauren, Judy juga merasakan hal yang sama. Berusaha menenangkan diri dengan cara merapalkan jampe yang diajarkan ibunya. Sontak, Lauren pun syok parah saat melihat tangan pucat di pundak putrinya. Saat Ed keheranan, mereka yang takut Ed khawatir berusaha merahasiakan kejadian tadi. Kembali ke komplek, si ibu bernama Janet terlihat sibuk mencuci baju di basement rumahnya. Di saat itu pula, Janet pun panik saat merasakan sesuatu yang memanggil dirinya. Dan seketika, Janet merinding saat ia melihat sosok mengerikan sedang berdiri di dalam kegelapan. Kira-kira sosok apakah itu? Sesaat kemudian, Janet pun sibuk mempersiapkan makan untuk keluarganya, sambil teleponan. Menggunakan telepon rumah dengan kabel yang sangat panjang. Alice wouldn't want that. Girls! Sontak, Janet pun kaget saat teleponnya tiba-tiba ditarik sesuatu. Di tengah rasa kesal, Janet pun meminta putrinya untuk berhenti bercanda. Akan tetapi, seketika Janet syok saat mengetahui putrinya sedang bermain kucing-kucingan. Betapa syoknya Janet saat mengalami fenomena goib. Selang beberapa saat, putri kembar Janet tengah asik bermain masak-masakan dengan boneka miliknya. Di saat itu pula, Shannon pun heran dengan boneka miliknya yang tiba-tiba hilang entah kemana. Di malam harinya, Heather yang sedang baca buku merasa risih dengan keberadaan cermin antik ini. Kemudian, Heather yang tak betah meminta bantuan adiknya yang bernama Dawn untuk membuang saja cermin buluk ini. It's the twins. They did it. They broke. And Karen, sit down from there. What's she doing? No! Don't slap me with cheese. Di keesokan harinya, petugas sampah langsung mengangkut cermin antik ini ke dalam truk penghancur. Namun, saat cermin dihancurkan, tiba-tiba saja sesuatu terjadi pada Dawn. Are you okay, sweetheart? Sweetheart, come and sit down. Betapa syoknya Heather saat melihat Dawn yang tiba-tiba muntah beling. Scene beralih pada Ed yang sedang melakukan medical check-up. Setelah diperiksa, Ed diberitahu jika saat ini jantungnya sangat lemah. Maka dari itu, si dokter memperingatkan Ed untuk jangan lagi mengalami serangan jantung, karena jika kejadian hal tersebut akan membuatnya meninggoy. Hannah. Out.
Singkat cerita, Ed berterima kasih pada Lauren yang telah merayakan pesta ulang tahunnya. Sementara di luar, Judy yang baru tiba mengajak pacarnya yang bernama Tony untuk masuk dan mengenalkan diri pada orang tuanya. Happy birthday, Mr. Warren. Thank you. It's not a funeral. My goodness. Di tengah meriahnya pesta, Judy pun senang saat bertemu dengan Pastor Gordon yang merupakan rekan kedua orang tuanya. Setelah sedikit basa-basi, Tony berniat keluar mencari hidangan, sementara Judy akan mengecek kamar. Setibanya di kamar, Judy terlihat mengenang kamar masa kecilnya yang penuh dengan kenangan manis dan juga kenangan goib. Baru saja mengenang kebahagiaan, sosok Annabelle kembali menghantui Judy. Di tengah kepanikan, Judy pun langsung merapalkan jampe andalanya. Fisher found it. Only ribbon round it. Dirasa Judy kembali melihat makhluk goib, Tony langsung memastikan kondisi Judy. Namun, Judy yang tak ingin si Tony khawatir, berkata jika semuanya baik-baik saja. Tak lama kemudian, Lauren mengajak mereka untuk pergi ke garasi. Terlebih saat ini, Ed berniat menantang Tony bermain pingpong. Yeah, I'm good. Melihat Judy pergi, Tony yang mempunyai rencana berniat mengatakan sesuatu pada calon mertuanya. Sambil menunjukkan cincin, Tony berkata jika dirinya berniat meminta restu untuk menikahi Judy. Di tengah suasana canggung, Lauren pun senang dan meminta Tony untuk menjadi suami yang baik. Hingga sesaat kemudian, seketika Judy semeringah saat menyadari Tony yang berniat melamarnya. I get so nervous in the car. Delicious. Congrats, Tom. Thanks, man. Our case to the Archdiocese. And so Kembali ke komplek keluarga Cemara, Dawn yang ketakutan mengajak si ayah untuk segera pindah dari rumah ini sebelum terlambat. Apalagi ia yang masih muda, tidak ingin mati konyol oleh setan di rumah ini. Akan tetapi, si ayah bernama Jack meminta keluarganya untuk tenang, karena ia baru saja memanggil seorang pastor untuk mengecek rumah ini, di mana si pastor akan melakukan pengecekan mulai minggu depan. Mendengar si ayah yang terkesan leha-leha, Dawn pun kesal pada sikap ayahnya. Di tengah malam, Jack yang akan tidur seketika heran saat melihat pintu kamar yang terbuka sendiri. Kali ini, Jack sendiri yang mengalami gangguan goib hingga membuat tubuhnya kaku. Sementara di sisi lain, Heather yang gabut berniat menonton rekaman perayaan yang dirasa terjadi kejanggalan. Nice broom. Yeah. Oh, yeah. The tension. Wrong cake. Hey, she Seketika, Heather pun heran saat melihat sesuatu di rekaman tersebut. Hey, she Go. ready? Heather pun syok pada saat melihat sosok misterius yang iseng meniup lilinnya. Oh my God, Heather, baby. Melihat keluarganya hampir mati, Janet meminta suaminya untuk mempercepat proses pembersihan. Hingga dari kejadian itu,
Pihak media ramai memberitahukan teror yang dialami oleh keluarga Jack. This family is under siege by the servants. Jack and Janet Smurl claim that an evil But do not line Chase Street Wednesday to see the Live. Good evening on this Saat media semakin ramai memberitakan rumah keluarganya, Janet berkata jika apa yang keluarganya alami bukanlah gimik, ini nyata. Singkat waktu, scene beralih pada Judy dan Lawrence. Tibanya di butik, Judy langsung lakukan fitting gaun pengantin. Again. I'm sorry. Mendengar suara telepon, Brenda meminta Judy untuk menunggu sebentar. Namun baru saja Brenda pergi, tiba-tiba Judy merasakan sesuatu. Seketika Judy lemah saat diteror sosok yang berusaha menghabisinya. Di tengah kepanikan, Judy pun lega saat si sosok itu sudah menghilang. Lawrence yang melihat Judy ketakutan berusaha menenangkannya. Kembali ke komplek cemara, Pastor Gordon akhirnya berkunjung ke rumah Janet setelah teror di rumah ini semakin viral. Lantas Janet berkata, jika sudah beberapa hari keluarganya mendapat teror yang hampir merenggut nyawa. Mendengar hal itu, Gordon yang akan mengajukan pengusiran setan, pertama-tama harus melakukan observasi terlebih dulu, agar pihak Vatikan mengabulkan pengajuannya. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Setelah menemukan sarang setan itu, Gordon pun bergegas pergi ke gereja untuk melaporkan hal ini. Singkat waktu, Gordon langsung menemui resepsionis untuk bertemu dengan petinggi gereja. Setelah melaporkan hal tersebut, Emma meminta Gordon untuk menunggunya. Sambil menunggu, tiba-tiba saja Gordon mengalami mimisan, dibarengi dengan kabel yang ditarik oleh seseorang. Betapa herannya, Gordon saat Emma tiba-tiba menghilang. Dirasa sosok iblis menariknya ke dalam dunianya. Gordon yang panik berusaha melakukan perlawanan. Malang sekali, Gordon pun tewas setelah jatuh dalam pengaruh sosok itu. Singkat waktu, Lawrence selaku kerabat dekat terlihat memimpin upacara pemakaman Gordon. It was light when we needed him most. I only wish that Namun saat akan pulang, Judy yang akan pulang berniat melakukan sesuatu. Setelah menyentuh peti Gordon, seketika Judy seolah mendapatkan sebuah informasi penting. Singkat cerita, Lawrence yang sedang cuci piring tiba-tiba mendapati pembuangannya yang mampet. What's wrong? Setelah mengalami kejadian tersebut, Lawrence merasa jika sesuatu telah terjadi pada putrinya. Di saat itu pula, Tony pun datang dan memberitahu jika saat ini Judy sedang berada di sebuah rumah berhantu. Setibanya di komplek cemara,
Mereka pun kaget saat melihat warga dan awak media berkumpul di depan rumah Jack. Khawatir dengan keadaan putrinya, mereka bergegas pergi ke rumah Jack. Excuse us. Mrs. Gordon, what are you doing here? Mrs. Gordon. Mr. Smurl, please. Oh, thank you so much. Betapa leganya Lawrence saat melihat keadaan Judy yang baik-baik saja. Rupanya, Judy berencana menyelidiki kematian Gordon di rumah ini. Judy pun berkata, jika kematian Gordon diakibatkan oleh sosok gaib yang bersemayam di rumah ini. Dirasa ini waktu yang tepat, Judy membujuk orang tuanya untuk membantu keluarga Jack. Terlebih, orang yang bisa mengatasi semua ini hanyalah Ed dan Lawrence. Meskipun ragu, mereka yang tak ingin keluarga Jack dalam bahaya memutuskan untuk membantunya. Sebelum melakukan pengusiran setan, Ed berniat menanyakan kronologi awal terjadinya teror di tempat ini. Saat mendengar penjelasan mereka, seketika Lawrence merasakan energi gaib yang ada di rumah ini. Sesaat kemudian, Judy meminta maaf karena sudah membuat ibunya khawatir. Namun di tengah obrolan, sontak mereka pun kaget saat merasakan sesuatu di lantai atas. Dirasa ada sesuatu, Lawrence meminta Judy untuk menunggunya. Melihat sosok misterius melintas, Lawrence yang kepo bergegas mengikutinya. Singkat waktu, Lawrence memberitahu suaminya jika dulu rumah ini merupakan lahan pertanian, di mana ada seorang wanita yang dihabisi akibat ketahuan selingkuh oleh suaminya dengan menggunakan kampak. Tak cuman itu, sebelum si petani ini wafat, ia pun menghabisi mertuanya yang juga dianggap merahasiakan skandal anaknya. Akan tetapi, ada sesuatu yang lebih jahat mengendalikan roh mereka untuk meneror keluarga Jack. Sementara di dalam rumah, Judy yang mendengar suara ibunya bergegas ke lantai atas. Namun tanpa ia sadari, jika suara tersebut merupakan tipuan setan. Sungguh tanpa diduga, cermin antik yang pernah dihancurkan tiba-tiba saja berada di loteng. Di saat itu pula, Judy pun syok persaat merasakan energi kuat yang muncul dari dalam cermin. Di tengah kepanikan, tiba-tiba Judy dipanggil oleh suara bocil. Judy langsung lari ketakutan setelah dikejar sosok Annabelle. Saat dihampiri ibunya, Judy berkata jika dirinya menemukan cermin aneh di loteng. Sesampainya di loteng, sontak mereka pun syok. Pada saat melihat cermin terkutuk ini, sudah berada di rumah keluarga Jack. Di tengah rasa syok, mereka berniat menjelaskan hal ini pada keluarga Jack. Sesaat kemudian, Ed pun menjelaskan penyebab teror yang terjadi di rumah ini, di mana semua itu akibat adanya cermin terkutuk yang menyimpan kekuatan jahat. Cermin terkutuk ini sempat mereka tangani 22 tahun silam. Namun, toko itu sudah bangkrut hingga semua barang-barangnya dilelang. Setelah menceritakan hal tersebut, mereka pun berencana untuk mengurung cermin ini di dalam ruangan khusus milik Ed.
Sesampainya di loteng, mereka pun bersiap untuk mengangkut cermin ini. Be our safeguard against Yukim. And by the power to prowl through the world. I'll get the car ready. Yeah, we'll be down in a second. Yeah. So is it just drywall underneath? Don't look at it! It's just us! She's here! Hampir saja cermin ini kembali memakan korban. Sementara itu, Loren pun heran dengan Judy yang hilang entah kemana. Seketika Loren pun syok parah saat mendapati putrinya kerasukan. Di tengah situasi mencekam, rupanya sejak Judy dalam kandungan, sosok ini sudah mengincar Judy. Judy, look at me. Look in my... Melihat Judy kesurupan, Ed yang panik berusaha menyadarkannya. Judy, listen to my voice. Kitty, Fisher, there. Akibat diserang sosok tersebut, Ed pun harus mengalami serangan jantung. Di sisi lain, Loren yang siuman bergegas keluar dari basement. Untung saja, Loren pun masih selamat berkat kedatangan menantunya. Kembali pada Ed, entah mukjizat atau apa, ia masih bisa selamat dari serangan jantung. Ed meminta Jack untuk segera membawa keluarganya keluar dari rumah ini. Loren yang datang mengajak Ed untuk menyelamatkan Judy. Betapa syoknya mereka saat melihat Judy yang sedang gelayutan. Tony! Lift her up! Melihat Judy pingsan, mereka yang panik berusaha melakukan pertolongan pertama. Ed, I can help! I got it! No! Please, Lord! Please don't take her! Get going. Betapa leganya mereka saat melihat Judy masih hidup. Akan tetapi, sesuatu mulai terjadi pada cermin terkutuk. Cermin terkutuk ini berputar-putar dengan begitu dahsyat. Watch him die! I command you with the... You're not big. You're not... Di tengah situasi mencekam, Loren meminta Judy untuk menekan kekuatannya dan bertarung sebagai keluarga paranormal. Akhirnya mereka pun berhasil mengusir roh jahat yang menghuni cermin antik.
Singkat cerita, di hari pernikahan, Ed selaku ayah bersiap mendampingi Judy. Menurut catatan, pada usia 74 tahun, Ed menderita stroke, dan Lauren satu-satunya orang yang merawat suaminya. Namun, 5 tahun kemudian, Ed meninggal tepat usia 79 tahun. Sementara Lauren meninggal tepat di usia 92 tahun. Meskipun kehidupan dan karya mereka menuai kontroversi, mereka dianggap sebagai pelopor di bidang paranormal. And Jack Earl. Always. To people. Strangled. You would see the child pull. When a person becomes frightened, can use as fuel to manifest even more. When you challenge the demonic spirits. Anyone in any guy's Janet! Action was occurring. harm upon this.